Oke teman-teman, ini analisa kita minggu lalu ya. Ini saya full screen dulu. Ada dua target price 5309 dan 5410 US dollar per troy ounce untuk gold. Ini before-nya. Sekali lagi saya lupa share ke TradingView teman-teman. Mohon maaf. Nah, yang terjadi saat dia masuk ke dua supply tersebut, terutama yang ujung atas, market drop. Itu pun kemarin sudah saya sampaikan di Telegram untuk kondisi marketnya seperti apa, videonya dan gambarnya ya teman-teman. Sudah saya lampirkan. Oke. Update supply dari weekly analysis. Nah ini dia. Cuman waktu dia drop, demand ini hanya menahan sementara teman-teman. Ya, demand ini hanya menahan sementara. Ya, demand itu juga sudah saya lampirkan ke weekly analysis. Ini ada. Oke. 5234. 5234. Menahan sementara and price drop ke bawah lagi. Nah, market sekarang lagi sideways seminggu lalu. Tetapi kalau melihat arahnya untuk daily kok sepertinya bisa saja ini melanjutkan untuk kenaikan teman-teman. Kemarin saya sempat kasih dua level ya. Ada dua level yang cukup krusial untuk gold. Level supply dan level demand. Tapi memang harga sedang ada di between, di tengah-tengahnya. Harga masih di tengah-tengahnya. Dia belum mau beranjak ke atas atau ke bawah. Nah kalau kita lihat teman-teman dengan kondisi market ini saya hapus biar nggak mengganggu pandangannya. Kita lebarin dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini supply lampau ini terjadi di Januari kemarin. Lebih jelasnya di H4 ya. Nah ini terjadi Januari lalu. Dan ini membentuk sebuah reaksi pasar. Apakah ini QM teman-teman? QM. Ya, yang levelnya jadi di sini. Levelnya jadi di area tersebut. Nah, ini bahu kiri ya teman-teman. Bahu kiri. Dan akan diuji ulang. Dan ini menjadi menarik di sini. Kalau dilihat ini ada hidden base. Supply lah ya harusnya ini. Harusnya retest dulu. Baru turun. Next turunnya kemana? Mungkin level ini. Demand. Kalau dia memang mau tertahan di sana. Supply-nya itu price-nya berapa? Kita cek dulu. Nah ini. 5229. Level itu pun kemarin saya lampirin ke Telegram. Cuman ini nggak mau langsung ke sana. Malah turun dulu. Malah turun dulu. Kalau bisa langsung ke sana enak. Sell-nya lebih enak teman-teman. Ya, ngesalnya lebih enak. Nah, ini jadi problem di situ. Kenapa ini dia nggak langsung naik dulu baru turun? Ya karena kembali lagi ini market ya, bukan kehendak kita yang jadi ya. Nah sekarang
dari kondisi ini apa sih yang menarik untuk kita minggu depan. Jadi level ini seharusnya ya teman-teman, supply di area ini kalau dilihat dengan seksama, kita kecilin lagi, nah itu ada dan muncul dengan jelas di M30. Ya, kalau segarisnya persis berarti price-nya di sini 5250. Nah, 5250. Ini jadi area pantauan yang cukup menarik untuk minggu depan. 5250 saya sempitin lagi. Sini teman-teman. 5265 sampai level buffernya di atas 5289. Apakah ini akan terjadi? Ya, kalau melihat kondisinya memang ini resisten, ini nggak menyentuh support jadi nggak flip. Tapi kalau kita geser begini, ini hampir flip. Jadi di sini ada potensial manipulasi. Ya, di area tersebut. Dan ini juga SR flip lagi. Oke. Resisten history ini. Harusnya area yang paling menarik di level tersebut, teman-teman. 5265. Dan satu lagi, ini turunan dari sebelah kiri jauh ya. Saya geser lagi ini. Ada dua ini. Nah, jadi dua level ini yang cukup menarik. Satu, dua. Oke teman-teman. Bisa kelihatan jelas ya. Gold sekarang, sideways. Oke. Jadi, menurut time frame H1 dan M30 sih, level-level yang menarik ada di atas sana. Ya, tapi kalau dari M15, dari M15 ya, kita ngelihat posturnya market ini, apakah ini break bisa dipakai sebagai signal yang menghasilkan si range trading. Dan di sini kita punya demand. Ya, secara M5 kita berdetail ini bentuknya, kita ambil yang bawah. Ini dia. Oke, apakah begitu? Sebelum kenaikan lanjutan ke supply di atas. Ya. Jadi skenario-nya menjadi besok market itu Senin itu akan retest dulu ke demand untuk naik lanjut ke supply. Ya teman-teman. Itu sih kok potensi dan kemungkinan yang terlihat. Jadi dia akan turun dulu ke demand baru menuju ke supply. Saya nggak tahu ya teman-teman. Perang memanas, oil naik tinggi, tapi justru goldnya nggak mau all time high lagi. Mungkin karena uang-uang itu yang tadinya buat simpan emas, negara-negara besar liquidkan, dirubah. Jadi apa? Jadi uang buat beli alutista. Bisa jadi. Ya, untuk beli alutista. Jadi untuk uang emasnya, investasinya mereka
pikir belakangan. Jadi untuk bentuk QM-nya ini masih menunggu sempurna. Entah di sini baru turun. Kalau targetnya sih sudah kelihatan. Ya teman-teman. Ini untuk si gold. Dan untuk US Index. US Index malah menguat teman-teman. Nggak jadi potensi fake out-nya. Ya, dia malah menguat nih. Kalau ngelihat dari 4 jamnya, saya hapus ya teman-teman. US Index malah menguat. Mungkin ini yang menyebabkan si gold itu tidak all time high. Ya, potensialnya malah jadi seperti ini. Untuk si US Index. Perasaan turun demand dan lanjut naik. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini bisa jadi resisten become support. Oke, area di sini. Resisten become support atau rally base rally. Rally base rally ya. Price-nya 97. Ya teman-teman. Nah sekarang kita cek harga minyak teman-teman. Ini sudah 90. Ya, harga minyak sudah 90. Saya cuma saran gini. Kalau sampai ini naik terus, Pertamina kan untuk belanja minyak juga akan kesusahan ya. Karena harus rokok kantong yang lebih dalam lagi untuk supply. Jadi saya minta tolong tradingnya yang benar deh. Stop lossnya dipasang. Karena kebutuhan ke depan ini bisa saja makin gak menentu teman-teman. Apalagi di saat perang-perang seperti ini. Harga minyak naik otomatis kebutuhan pokok ikut naik yang lainnya. Jadi saya minta teman-teman waspada semuanya. Ya, jangan trading sembarangan. Kalau Anda waspada, risikonya diatur dengan baik, ya modalnya harusnya selamat. Oke, CPI, inflasi US naik Rabu depan, ya CPI saja. Minggu depan yang menarik sepertinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan komen jika ada pertanyaan. Nanti akan saya bahas, akan saya jawab. Dan mohon maaf ya, belum bisa banyak update ke grup karena lagi konsen di batch 30. Sukses selalu buat teman-teman semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.